Ya, media Korea was-was timnya serasa tandang saat melawan timnas U23 Indonesia. Abdullah bin Khalifa adalah mini SUGBK. Inilah prediksi formasi timnas U23 versus Korea Selatan. Ya, PSSI akan detailkan nilai kontrak dan target-target untuk Sinteyong di timnas Indonesia usai memperpanjang 3 tahun. Ya, masyarakat Malaysia akui lebih nikmat nonton pertandingan timnas Indonesia U23 ketimbang timnas Malaysia U23. Kamus Bola coba merangkumnya di sini bersama saya untuk Anda. Ya, salah satu media Korea Selatan, Daum, menyoroti kehadiran supporter timnas U23 Indonesia yang bakal menjadi tambahan kekuatan untuk lawan Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, supporter timnas U23 Indonesia akan menjadi faktor krusial bagi pasukan Sinteyong untuk bisa mengatasi perlawanan Korea Selatan. Hal ini yang dikabarkan salah satu media Korsel Daum menjelang laga perempat final Piala Asia U23 2024. Ya, maka Korea Selatan harus memperlakukan laga nanti malam sebagai laga tandang jika melihat antusias supporter Garuda di 3 laga fase grup. Bahkan Daum mengibarkan Doha menjadi mini Jakarta setiap kali timnas U23 Indonesia bertanding. Ya, dukungan sepihak dari supporter inilah yang perlu diwaspadai Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Ketika Indonesia bertanding, ribuan supporter datang ke stadion dan memanaskan tribun dengan chants yang antusias. Doha, Qatar langsung berubah menjadi mini Jakarta, tulis tabloid tersebut. Apalagi laga perempat final kali ini diadakan di Abdullah bin Khalifa Stadium. Ada kasus Sinteyong yang mencatatkan win rate 100% dalam 3 laga yang diadakan di Stadion Piala Dunia 2022 itu. Ya, laga pertama terjadi pada bulan Januari 2024 ketika Indonesia senior asuhan dari Sinteyong mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 berkat penalti dari Asnawi Mangku Alam. Lalu di laga kedua dan ketiga adalah saat timnas U23 Indonesia menyapu bersih 6 poin di 2 laga terakhir grup A Piala Asia U23 2024. Dengan catatan mentereng dan dukungan penuh dari fans, tak berlebihan jika menyematkan Abdullah bin Khalifa sebagai mini SUGBK sebagai kandang timnas Indonesia. 90% populasi orang Indonesia di Qatar bekerja sebagai TKI. Ya, fans sang Indonesia sangat passion kepada sepak bola. Dan Piala Asia U23 2024 akan diperlakukan sebagai turnamen yang bergengsi juga bagi mereka. Sejumlah besar supporter datang ke stadion setiap kali mereka bermain. Bahkan di laga pembuka, supporter Indonesia melebihi jumlah supporter Qatar yang berstatus sebagai tuan rumah, tulis Daum. Di laga kontra Australia ada sekitar 2.000-an supporter Indonesia. Kemudian jumlah itu meningkat ketika melawan Yordania menjadi 5.000 supporter, ujarnya lagi. Ya, timnas Indonesia U23 seperti diketahui akan menghadapi Korea Selatan dalam laga perempat final Piala Asia U23 2024. Dan inilah prediksi formasi Garuda Muda di laga tersebut. Ya, timnas Indonesia U23 masih menjaga asa untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024 setelah mereka memenuhi target mencapai babak perempat final Piala Asia U23. Untuk bisa tampil di Olimpiade, timnas Indonesia U23 harus finish di posisi 3 besar atau memenangkan playoff antar konfederasi lawan Afrika, yaitu Guinea. Dalam persiapan duel melawan Korea Selatan, timnas Indonesia U23 dapat suntikan moral besar berupa keluarnya izin dari Hirinfin untuk Nathan Choaon. Nathan bisa kembali memperkuat timnas Indonesia U23 setelah sempat hanya diizinkan tampil di fase grup. Kehadiran Nathan tentu membuat dia kembali menjadi andalan di lini tengah. Ia akan bahu-membahu dengan Ivar Jenner untuk memastikan timnas Indonesia U23 bisa memegang kendali permainan dan memutus serangan lawan. Di lini belakang, Hernando Ari bakal tetap menjadi tumpuan. Rizky Ridho, Justin Hubner, dan Muhammad Ferrari kemungkinan akan kembali menjadi trio pelindung dari Hernando Ari. Hubner juga akan saling gantian mengisi posisi dengan Nathan. Jika Hubner ikut naik membantu serangan, maka Nathan akan melapisi lini belakang karena ia juga terbiasa bermain sebagai bek. Di posisi fullback ada Muhammad Fajar, Fatur Rahman, dan Pratama Arhant yang terbilang tampil memuaskan. Mereka bisa naik turun membantu serangan dan ikut berjibaku saat bertahan.
Sedangkan di lini depan kemungkinan trio Witan Sulaiman, Rafael Struijk, dan Marcelino Ferdinand kembali diandalkan. Ya, trio di lini depan ini bisa bersifat cair dalam artian Marcelino dan kawan-kawan juga bisa ikut turun ke tengah bahkan ke belakang untuk membantu distribusi bola dan bertahan. Ya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan perpanjangan kontrak Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia dan anggota Esko PSSI Arya Sinulinga angkat bicara terkait hal itu. Sebelumnya Erick mengunggah foto sedang bersalaman dengan Sinteyong di akun Instagramnya. Pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini mengajar perjanjian baru selama 3 tahun kepada Sinteyong. Secara garis besar sudah jelas akan ada perpanjangan kontrak Sinteyong karena memang seperti diutarakan Pak Ketua Umum sebelumnya ya. Kami profesional di mana target-target harus tercapai dan memang target PSSI kepada Sinteyong kan 8 besar di Piala Asia U23 dan sekarang sudah diselesaikan oleh Sinteyong, kata Arya Sinulinga. Sebelumnya PSSI memberikan 2 target kepada Sinteyong selain meloloskan timnas Indonesia U23 ke babak 8 besar Piala Asia U23 2024. Arsitek berusia 53 tahun itu juga sukses mengantarkan timnas Indonesia senior ke babak 8 besar Piala Asia 2023. Tidak hanya itu, setelah kedua belah pihak bersepakat, PSSI akan menfinalisasi terkait gaji Sinteyong. Pelatih asal Korea Selatan itu juga bakal dibebankan target-target baru. Nah, kan tahap berikutnya nanti kami akan didetailkan ya apa saja yang akan disepakati bersama termasuk nilai kontrak dan target-target berikutnya. Ya kan pasti ada targetnya loh. Karena kami kan semua based on target untuk setiap yang ada kontrak dilakukan. Apalagi timnas kita penguatan di pemain naturalisasi ya. Jadi penguatan liganya makin baik, ini menjadi target-target yang harus dicapai juga. Ujarnya, saat ini Sinteyong sedang memimpin timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Pada babak 8 besar, skuad Garuda Muda akan menghadapi Korea Selatan di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat dini hari nanti. Nah, masyarakat Malaysia mengakui lebih nikmat menonton pertandingan timnas Indonesia U23 dibandingkan timnas Malaysia U23. Hal ini tidak lepas karena hasil pertandingan fase grup Piala Asia U23 2024 kedua negara yang saling keterbalikan. Hasil berbeda memang diraih timnas Indonesia U23 dan timnas Malaysia U23. Di saat Indonesia merayakan euforia karena bisa lolos ke babak perempat final untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, skuad Harimau Malaya justru merana. Berbeda dengan anak asuh Sinteyong, negara tetangga Indonesia Malaysia justru merana di babak grup. Bergabung di grup D bersama Uzbekistan, Vietnam, dan Kuwait, timnas Malaysia U23 justru menjadi ladang gol bagi tim-tim lawan. Skuad Harimau Muda, julukan timnas Malaysia U23, tidak mampu memenangkan satu laga pun di fase grup. Dalam 3 laga, Malaysia U23 hanya mampu mencetak 1 gol dan kebobolan sebanyak 6 gol. Hal inilah yang membuat timnas Malaysia U23 harus rela menjadi juru kunci grup D dengan 0 poin dan selisih gol -5. Ya, melihat penampilan timnas Malaysia U23 yang jauh dari ekspektasi, masyarakat Malaysia mengaku kecewa dengan hasil ini. Dalam unggahan-unggahan media sosial resmi Federasi Sepak Bola Malaysia atau FAM, kolom komentar dibanjiri dengan rasa kekecewaan supporter terhadap tim nasional mereka. Menariknya tidak sedikit juga yang sempat menyebut timnas Indonesia U23 jauh lebih baik daripada timnas Malaysia U23. Bahkan ada juga yang mengaku lebih nikmat menonton pertandingan timnas Indonesia U23 dibandingkan timnas Malaysia U23.